Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Putri, mahasiswi dari IAIN Samarinda, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Jadi, saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang cara memparafrasakan bahan kutipan. Dengarin ya teman-teman. Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menghilangkan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau menunjukkan ide. Jika Anda ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa membuktikan ide penulis dengan akurat dengan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Cara memparafrasakan bahan kutipan terbagi menjadi 3 bagian loh teman-teman. Yang bagian pertama, memeriksa kutipan. 1. Pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Yang kedua, buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis seperti poin atau argumen utama. Kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut, apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan. Yang ketiga, parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Yang keempat, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung itu lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya, Anda bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Karena kata-kata aslinya penting. Bagian kedua, menggunakan kata-kata sendiri. Yang pertama, baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam berbagai kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. Yang kedua, nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda orisinal, artinya Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya isai Anda. Yang ketiga, bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termaksud plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Yang keempat, pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang, tanpa sadar, parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Yang kelima, jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Bagian ketiga, memasukkan sumber kutipan. Yang pertama, periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Yang kedua, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepatnya setelah memasukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Yang ketiga, masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program Profesor Kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi, akan tetapi tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang.
Yang keempat, buatlah halaman karya yang dikutip, referensi, atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Oh iya, harus diingat ya teman-teman, plagiarisme adalah pelanggaran serius dan dapat mengakibatkan Anda kehilangan nilai. Pastikan Anda menggunakan kata-kata sendiri dan selalu sertakan sumbernya. Terima kasih.